Nisma sudah nyaman duduknya? Seperti ini? Sudah. Oke. Bu Pinta sebelumnya mengucapkan terima kasih karena Nisma sudah berkenan hadir memenuhi undangan Bu Pinta hari ini. Karena kemarin Bu Pinta sudah mengundang Nisma ya, kemarin janjian untuk jam 9 ini di ruang PK. Sebelum kita memulai pertemuan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan nanti bisa berjalan lancar. Gitu ya Nisma ya. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nisma sehat? Sehat, Bu Pinta? Ya, sehat juga, alhamdulillah. Oh, Nisma ini kalau nggak salah ikut ekskul dance ya? Iya. Kemarin habis lomba DBL. Menang nggak? Enggak, tapi masuk top 10, Bu. Top 10 berarti ke 10? Enggak, masuk 10 besar. 10 besar tapi nggak tahu. Oh gitu. Enggak, Nanti mungkin bisa ditingkatkan lagi kan. Kalau misalnya ikut kegiatan yang positif kan juga bisa menghabiskan waktu dengan hal-hal yang positif kan, nggak hanya main-main seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan hari ini, kenapa kok Nisma Bu Pinta undang ke sini? Karena Bu Pinta itu ingin Nisma nantinya bercerita sama Bu Pinta mengenai apa sih masalah kamu, apa sih kendala kamu selama belajar di sekolah. Supaya nantinya harapan Bu Pinta adalah ketika Nisma bercerita bisa tahu solusinya. Ya, jadi Nisma bisa tahu solusi dari permasalahan yang saya alami itu apa, kayak gitu. Jadi Nisma nggak usah khawatir nanti masalah saya diceritakan sama Bu Pinta, enggak. Jadi Bu Pinta di sini benar-benar akan menjaga rahasia Nisma, kemudian juga tidak akan menyebarluaskan kemanapun. Jadi Nisma bisa terbuka sama Bu Pinta seperti itu. Gimana? Sudah paham? Oke. Kalau misalkan Nisma sudah setuju untuk mengikuti kegiatan hari ini, Bu Pinta minta Nisma untuk mengisi ini namanya inform consent atau lembar kesepakatan. Kalau sudah setuju silahkan ditanda. Berarti kalau misalkan Nisma sudah mengisi dan menandatangani, berarti sudah setuju ya untuk melakukan konseling hari ini. Oke. Nah, sesuai dengan kesepakatan di lembar tersebut, itu kan konseling ini akan dilakukan 60 menit satu kali pertemuan. Sudah siap, Nisma? Siap. Oke, siap. Oke, jadi gini Nisma. Seperti yang Bu Pinta sampaikan di awal tadi, kenapa Nisma Bu Pinta undang ke BK? Karena Bu Pinta itu kok melihat Nisma ketika berada di kelas itu nggak seperti biasanya, ya kan? Jadi Nisma yang Bu Pinta tahu itu kan selalu duduknya di depan, kemudian aktif, ya, ceria seperti itu. Tapi kok akhir-akhir ini Bu Pinta ketika mengajar di kelas itu kamu cenderungnya diem, nggak ngobrol sama teman-temannya, kemudian sering melamun sendiri, sering main HP sendiri. Nah, kira-kira dengan apa yang Bu Pinta sampaikan tadi, benar nggak Nisma merasakan seperti itu? Benar. Ya, gimana ya Bu, kayak lagi males sama situasi sekarang, capek. Apa sih yang membuat kamu capek? Ada yang bikin aku nggak nyaman gitu loh Bu di kelas. Terus aku juga jadi sering mikirin yang lain kalau lagi di kelas. Yang kamu rasakan di kelas itu kan nggak nyaman, ya. Yang membuat kamu tidak nyaman itu apa? Sebenarnya aku tuh juga lagi kayak ada masalah gitu loh Bu sama teman-temanku. Terus aku jadi kayak males kan kalau di kelas kan ketemu terus. Jadi aku agak kurang semangat. Oh, berarti Nisma di sini sudah tahu ya sekarang Bu Pinta. Berarti masalah kamu itu kenapa kok Nisma jadi sering tidak fokus, sering tidak konsen ketika belajar. Ternyata sedang ada masalah dengan temannya, seperti itu. Nah, kira-kira masalah itu berawal dari mana? Kok bisa ada masalah seperti itu, Nisma? Kan aku kan pas itu awalnya tuh kan nggak tahu, kayak masih damai-damai aja. Terus tahu-tahu tuh kayak aku ngerasa tuh aku tuh kayak disingkirin gitu loh Bu. Jadi kayak yang lain tuh pada cerita-cerita tapi aku nggak diajak. Terus yang lainnya pada asik-asik, terus aku kayak diem di kursi tuh nggak diajak ngomong, kan jadi kayak gimana. Terus pas itu juga pernah aku tuh kan bikin story di akunku, terus tahu-tahu tuh habis aku bikin story
beberapa menit kemudian tuh temanku tuh kayak bikin story juga tapi kayak ngatain alay gitu loh. Jadi kayak bikin story cuma tulisan alay. Tapi itu nggak satu doang, kayak semuanya banyak gitu. Nah, setelah kamu merasa seperti itu, yang kamu lakukan apa? Nah, aku masih belum ngelakuin apa-apa, kayak cuma diem. Berarti Nisma cenderung setelah kejadian itu langsung diemin teman-teman kayak gitu ya? Iya. Karena merasa loh kok aku kok diginiin toh seperti itu. Berarti Nisma belum konfirmasi lagi ke teman-temannya itu statusnya apa benar buat saya atau bukan? Belum. Tapi Nisma sudah yakin banget nah itu buat Nisma. Iya. Nah, kalau dari Nisma sendiri untuk menghadapi permasalahan seperti ini, kira-kira perasaanmu seperti apa atau yang kamu rasakan saat ini? Sedih, terus marah, kesel, nggak enak. Kayak pengen marah-marahin mereka gitu loh, Bu. Cenderung pengen meluapkan gitu ya, tapi masih ditahan. Nah, terus misalkan kejadian ini tidak segera kamu selesaikan, otomatis Nisma akan seperti ini terus kan ke depannya, ya kan? Misalkan kejadian ini akan biarkan saja berlalu. Kira-kira apa sih yang kamu rasakan ke depannya? Sedih karena kehilangan temen. Tapi mungkin juga lega karena kan misalnya emang temennya itu nggak mau teman sama kita kan kita jadi tahu. Kita bisa nyari teman lain yang emang benar-benar mau teman sama kita, gitu kan, Bu. Kan Nisma setelah ini berusaha untuk mengatasi permasalahan itu, kemudian cari solusi dari permasalahan itu. Kira-kira ke depannya perasaan kamu gimana di kelas? Ya lebih tenang, udah tahu kenapa-kenapanya. Terus juga jadi lebih sadar diri juga mungkin. Jadi lagi belajarnya kan? Ya, dari masalah ini berimbasnya itu banyak hal. Ya, coba bayangkan misalkan masalah ini sudah selesai, Nisma sudah bisa mengatasi permasalahan ini dengan baik, pasti kamu akan nyaman di kelas, terus mengikuti pelajaran juga nyaman, terus juga nilai kamu juga tidak akan turun kan karena kamu nyaman dulu di kelas seperti itu. Nah, kalau misalkan dari situ berarti Nisma berencana untuk menyelesaikan masalah ini atau tidak? Ya pengen, Bu, kan nggak enak diem-diem terus. Berarti pengen untuk menyelesaikan masalah ini supaya Nisma juga bisa konsen lagi belajar di kelas seperti itu. Ya. Kalau dari Bunda tadi mendengar cerita Nisma dari awal, itu kan sebenarnya hanya pemikiranmu saja yang negatif dari awal. Temennya bikin status, Nisma menganggap itu untuk Nisma. Selama ini kalau Nisma belum pernah ngomong langsung ke temennya. Iya benar gitu. Iya. Nah coba sekarang yang kita sampaikan coba Nisma resapi lagi kira-kira yang salah di sini pemikirannya Nisma atau teman-temannya Nisma. Nah kita tanya lagi kira-kira pemikiran Nisma yang seperti ini itu terjadi sudah lama atau belum? Mungkin kayaknya itu dari SMP dulu. Soalnya kayak ngomong papa tuh kayak nggak percayaan gitu sama aku. Tuh kayaknya gara-gara dulu pas SMP itu aku tuh pernah kan bilang mau kerja kelompok gitu toh, Bu. Tapi aku tuh malah pergi sama temanku, aku nggak kerja kelompok. Kalau orang tua seperti itu bukannya berarti orang tua itu nggak sayang sama Nisma sih, karena itu bukti sayangnya mereka sama Nisma karena nggak pengen terjadi apa-apa. Kalau yang di sekolah tadi kan mengenai teman-teman ya, kamu nggak nyaman sama teman-teman karena teman-temannya sering nyindir, tapi pemikirannya Nisma aja toh. Nah itu kira-kira kalau Nisma benar-benar pengen mengatasi masalah ini, apa yang harus kamu lakukan untuk ke depan? Rencanamu apa setelah ini? Mungkin aku lebih jujur, kayak misalnya kalau aku nggak nyaman aku bilang biar teman-teman sama aku bisa saling introspeksi diri. Supaya orang tua Nisma itu tidak selalu curiga sama Nisma, itu kira-kira Nisma harus melakukan apa ya? Misalnya kalau aku mau pergi tuh langsung tak tunjukin, ngefotoin, nge-up ke orang tua.
terus ngenalin teman-temanku juga, terus lebih sering cerita-cerita tentang teman, jadi kan papa kan nggak curiga terus. Oke, nah itu nanti bisa dicoba diterapkan. Nah, untuk itu Bu Pinta minta Nisma setelah ini Bu Pinta kasih tugas rumah istilahnya, ya. Jadi kita nanti akan bertemu lagi 2 hari lagi, ya. Tapi setelah pertemuan ini Bu Pinta memberikan Nisma tugas rumah. Nah, tugasnya apa Bu? Tugasnya adalah selama 2 hari itu melihat atau merasakan kira-kira pemikiran saya yang negatif itu muncul lagi enggak ya. Ketika pemikiran yang negatif muncul lagi, langsung segera cari kertas, kamu tulis di situ. Ya, kira-kira apa yang membuat pemikiran kamu yang negatif muncul lagi, kejadian apa. Les belum berhasil, kamu cari solusi yang lainnya. Seperti itu ya. Kita kan pertemuan pertama itu sudah membahas masalah Nisma. Ya kan? Membahas masalah Nisma mengenai apa kira-kira kemarin tuh? Tentang teman sama orang tua. Tentang pemikiran Nisma yang selalu memikirkan hal-hal yang negatif. Ya toh. Kemudian kemarin Bu Pinta juga memberikan tugas rumah kepada Nisma untuk mencatat setiap pemikiran yang muncul selama 2 hari. Ya, sudah semuanya. Kamu tulis di situ, oke. Nah, jadi pertemuan untuk hari ini kita nanti akan membahas kira-kira progres selama 2 hari ini Nisma bagaimana. Kemarin tuh teman saya tuh update status lagi Bu, kayak ya nyindir-nyindir juga. Aku ya sempat kayak mikir apa ini buat aku toh. Terus akhirnya aku coba beraniin diri buat tanya, itu tuh sebenarnya tuh kamu nyindir di SW itu buat siapa? Terus mereka tuh jawab, ternyata bukan buat aku Bu. Terus aku juga bilang tentang kekesalanku. Terus mereka bilang, kamu kalau ada apa-apa tuh langsung bilang aja, biar kita juga ngerti harus gimana. Jadi mereka mendukung aku gitu loh Bu. Gitu. Berarti malah justru dengan Nisma itu berani untuk tanya, ini sebenarnya status ini buat siapa? Ternyata teman-teman malah mendukung kamu seperti itu. Iya. Dari situ kan Nisma sudah tahu ya, ternyata apa-apa kalau dikomunikasikan itu ternyata tidak se menyeramkan yang kamu pikirkan. Teman-temanmu ternyata tidak pernah punya niat yang buruk gitu terhadap Nisma. Nisma sudah menyampaikan karena dulu pernah bohong ya sama orang tua waktu SMP. Itu kan masa lalu. Yang penting sekarang Nisma sudah berusaha untuk jujur, sudah berusaha apa-apa cerita sama orang tua. Nah, nanti insya Allah orang tua juga akan lebih bisa memahami Nisma seperti itu. Gitu ya. Sudah lakukan setelah Bu Pinta berikan tugas rumah, kamu menyelidiki sendiri, oh pemikiran yang salah itu yang negatif apa, kamu catat, kamu berusaha untuk menggantikannya dengan pikiran positif, membantu untuk mengatasi semua, ternyata sudah berhasil semuanya. Oke, untuk selanjutnya, misalkan Nisma nanti punya pemikiran-pemikiran yang seperti itu lagi, mungkin langsung bisa dialihkan dengan pemikiran yang baru. Kayak gitu. Ya, kira-kira apa sih yang harus saya lakukan ketika besok suatu saat setelah konseling ini selesai? Ya, Bu Pinta minta Nisma itu menjadi pribadi yang mandiri. Ketika sesi konseling sudah selesai, ternyata ada masalah yang muncul lagi, kira-kira bagaimana? Udah siap, udah Siap. bisa, udah ngerti caranya nanti aku harus gimana. Karena dimanapun kita berada, kalau kita itu selalu punya pemikiran yang negatif, nggak ada habisnya nanti. Ya, karena membuat kamu sendiri juga nggak nyaman, membuat perasaanmu juga nggak tenang. Mungkin dari sini Nisma sudah bisa tahu kira-kira langkah apa yang akan saya lakukan ke depannya. Gitu. Oke, dari 2 kali pertemuan sama Bu Pinta, kira-kira perasaannya gimana di sini? Nyaman sih Bu, bisa cerita, ada orang yang dengerin ceritaku. Oke, terus kesimpulannya apa nih? Dari hasil 2 kali kita melakukan pertemuan itu, berarti Nisma dapat menyimpulkan apa dari masalah? Baik lagi, sudah berusaha bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahanmu, sudah menemukan solusinya. Nah, kita harapkan setelah ini Nisma juga jadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Tidak gampang
memikirkan hal-hal yang negatif, selalu berpikir positif dimanapun Nisma berada. Seperti itu ya Nisma ya. Kira-kira sudah selesai, tidak ada ganjelan lagi? Tidak. Oke, kalau sudah selesai, untuk itu Bu Pinta akhiri pertemuan pada hari ini ya Nisma ya. Nanti misalkan Nisma suatu saat ada masalah yang belum bisa terselesaikan, bisa datang lagi ke sini menemui Bu Pinta. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, tetap semangat ya Nisma ya. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama.